Al-Fatihah 7 ayat, 5 ayat pertama dari surah Al-Baqarah sampai wa ulaika humul muflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini penjelasan Ustadz Adi Hidayat. Semoga Allah mengampuni segala dosa-dosanya. Ini tentang masalah doa agar rumah kita terjaga dari segala macam bentuk sihir ataupun santet yang ditanam di dalam rumah. Begini penjelasan dari Ustadz Adi Hidayat. Semoga Allah merahmati beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita simak. Saya ingin menyampaikan bahwa di dalam Islam tidak ada tuntunan-tuntunan yang mengaitkan kekuatan-kekuatan kepada benda-benda tertentu yang memberikan manfaat atau madarat selain semua tumpuan kita kepada Allah. Karena itu dalam surah Tauhid yang sangat pendek, singkat, mudah untuk kita kemudian hafalkan dan mudah ditanamkan pada jiwa, itu menjadi dasar yang paling pertama di Al-Ikhlas itu. Begitu kita bacakan qul huwallahu ahad, katakan Muhammad SAW, diinfokan kepada kita semua, Tuhan kita itu adalah Allah yang layak dipertuhankan, satu-satunya dipertuhankan, disembah. Kemudian Allahus Samad ayat yang keduanya, dan Allah menjadi pusat segala tumpuan, harapan, permohonan yang mendatangkan manfaat atau mengizinkan satu madarat dengan hikmah tertentu terjadi dalam kehidupan kita. Nah, karena itu setiap kita memohon, meminta, berharap sesuatu itu tidak diperkenankan kecuali hanya kepada Allah saja. Di dalam itulah kemudian Allah menyajikan berbagai hal, cara, bahkan secara detil disampaikan kepada kita. Dari perintah untuk berdoa, bagaimana kemudian menjanjikan menjawab, ya di Al-Baqarah ayat 186, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Nah, jika hambaku mencari untuk mendekat kepadaku, ada permohonan tertentu, kata Allah Subhanahu wa taala, sampaikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya aku begitu dekat, kalau hambaku berdoa pasti aku kabulkan. Kalau ada permohonan pasti aku berikan. Aku berikan jalan, kan? Dalam konteks apapun, dalam pekerjaan, ingin mendapatkan rizki, dalam keadaan rumah ingin diberkahi, kan yang punya berkah itu Allah, kan? Yang memberikan ketenangan itu Allah, sakinah itu di rumah itu Allah yang berikan. Karena itu dibuka dengan kalimat ayat, wa min ayatihi, di antara tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Quran surah ke-30 ayat 21 itu. Jadi kalau di rumah ingin mendapatkan ketenangan, sakinah, tidak ada gangguan, tidak ada macam-macam, kemudian mawaddah, rizkinya mengalir bagus, ya, bermanfaat rumahnya, rahmah, ada cinta kasih yang dalam di dalamnya untuk keluarga besar, itu yang punya siapa? Sakinah, mawaddah siapa? Rahmah siapa? Allah, nggak ada yang lain. Jadi kalau kita mau minta, mintanya ke Allah, dan jangan sampai meminta kepada Allah ya dengan cara-cara yang Allah tidak sukai, ya, dengan cara-cara yang tidak Allah ridhai. Karena itulah Allah berikan cara kepada kita. Ada yang bisa memanggil langsung, Allah turunkan misalnya nama-nama terbaik dikenal dengan Al-Asmaul Husna, Quran surah 17 ayat 110. Qul Allaha awid ar-Rahman ayyama tad'u falahul asmaul husna. Silahkan minta. Ya, ada yang minta dalam sholat, minta biasa berdoa. Kemudian kalau kita minta pun dengan menggunakan wasilah misalnya, boleh. Itu ada di Quran surah kelima, ya, Al-Maidah ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hai orang-orang beriman, tingkatkan takwamu kepada Allah dan cari wasilah, silahkan untuk mendekat kepada Allah, untuk memohon dan untuk mengabulkan apa yang kamu harapkan selama bermaslahat dan baik. Apa di antara wasilah-wasilah dimaksud? Bisa dengan amal-amal kita, lewat sholat, lewat sholawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kita mengundang orang saleh misalnya untuk mendoakan, boleh. Ya, alih-alih menanam sesuatu, datanglah kemudian kita ke orang saleh, kiai, ustadz tertentu, ya kan? Datang ke rumah, minta diberikan pencerahan, ya kan? Bagaimana mengisi rumah yang baru, baiknya seperti apa, ya, minta dibimbing, lalu berdoa di situ. Itu lebih bagus, bermohon kepada Allah dan keberkahan diturunkan. Adapun menyimpan hal-hal tertentu, baik yang ditanam, sifatnya di bawah rumah, disimpan di atas rumah, atau di dalam rumah, benda-benda tertentu. Itu termasuk hal yang sangat berbahaya bagi akidah, harus kita tepikan, karena langsung bertentangan dengan dua hal sekaligus. Ya, yang pertama adalah sifat yang melekat ya pada zat Allah Subhanahu wa taala yang disebut As-Samad tadi. Ya, segala yang bertentangan dengan sifat-sifat kemuliaan, nah, itu sudah terkait dari aspek akidah. Nah, resikonya nanti terjebak kepada syirik. Ya, lawan dari akidah itu kan penyakit terbesarnya syirik.
Ya, kalau sudah syirik itu paling berbahaya, nanti berdampak kepada amal. Akhirnya apa yang dikerjakan di rumah itu dari sholat, ya kan? Kemudian ada baca Quran misalnya atau yang lainnya, sepanjang ada syiriknya itu nggak akan banyak berpengaruh, malah tertutup nanti ya dengan racun syirik itu. Seakan-akan tidak ada guna dari semua itu. Nah, karena itu alhamdulillah sekarang sudah menyadari bahwa itu keliru, tidak boleh dilakukan. Ingat ya, baik yang ditanam disimpan di dalam rumah, di lemari kah atau macam-macam kah, atau di atap rumah sekalipun, nah maka kalau kita sudah bertobat dan sebagainya, buang semua itu. Ya, buang. Kalau masih bisa kita temukan, ya buang, kemudian jauhkan dari kita, gitu kan? Kalau ada yang ditanam, kalau mampu kita dapatkan, ya kita ambil, kemudian buang, hancurkan dan sebagainya. Tapi kalaupun tidak memungkinkan, ya misalnya ditanam nih udah sama pondasi, kalau kita mau buka, gali lagi, bongkar lagi rumahnya, memberikan madarat yang lebih besar misalnya kepada aspek-aspek tertentu yang menyulitkan, maka tidak perlu dilakukan. Yang penting kita hilangkan keyakinannya. Sudah hilangkan, jauhi, kemudian bertobat dari itu semua, tidak perlu diakses-akses, ingat-ingat lagi, tepikan seluruhnya, kembalikan kepada Allah. Karena saat menyimpan-nyimpan seperti itu, jin nanti ikut ke situ. Jin, ya ada jin yang menyertai kehidupan kita di dalam rumah, namanya dasim. Dasim itu setan rumah. Ya, jin pengganggu dari kalangan setan, ya setannya dari kalangan jin, sebutannya dasim. Nanti ada 9 jenis ya. Kemarin kan saya baru sebutkan setan yang menggoda wudhu walhan. Setan menggoda orang sholat, itu kan khinzib. Nanti ada setan yang memang mengganggu di sekitaran rumah. Dia bisa menciptakan konflik antara suami istri. Itu di surah kedua Al-Baqarah, di ayat yang ke-102. Bainal mar'i wa zauji, antara suami dan istrinya. Ya, diberikan sifat-sifat buruk, dorongan macam-macam, kadang-kadang dikaitkan ke pekerjaan dan sebagainya. Dia bisa menciptakan ketidaktentraman di dalam kondisi rumah. Seakan-akan nyaman, padahal itu ada satu bara dalam sekam. Kadang-kadang masuk dalam mimpi, ngasih mimpi buruk, atau memberikan was-was ketika masuk ruangan tertentu dan sebagainya. Ya, lalu setelah itu ya mudah hadirkan sesajian, itu pekerjaan jin. Ya, sesajian di dalam rumah atau di luar rumah atau dengan melakukan tindakan tertentu, itu kemusyrikan yang parah nantinya. Karena itu cara untuk mengatasinya, kalau masih bisa diakses, buang sekalian. Ya, kalau tidak bisa diakses atau diakses menyulitkan sekali, sudah cukup hilangkan keyakinannya, bertobat kepada Allah, hilangkan keyakinannya, tingkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti dengan sendirinya jinnya akan meninggalkan. Di Quran surah Al-Jin sendiri, surah Al-Jin di ayat yang ke-6 itu jelas Allah sampaikan, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan sungguh ada sementara manusia itu berkongsi dengan jin, minta perlindungan, ya, kemudian minta sesuatu yang diduga mendatangkan manfaat, padahal itu sangat merugikan, kata Allah Subhanahu wa taala. Merugikan dunianya, merugikan akhiratnya. Merugikan dunianya hanya memberikan beban, nanti diminta ini itu dan seterusnya, kalau tidak ya menghadirkan resiko-resiko. Ya, kemudian di akhiratnya pun terjebak dalam suasana syirik yang tidak memungkinkan mendapatkan manfaat dari semua amal yang pernah dikerjakan. Alhamdulillah saya ikut berbahagia, semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, istiqamah. Nanti kalau itu sudah ditinggalkan, yang penting dari keyakinan kita, bertobat kepada Allah, sesali itu semua, tinggalkan itu, ganti dengan ibadah, nanti pengaruhnya akan hilang. Ya, walaupun di awal-awal itu akan terasa, ya ada gejolak-gejolak seperti menahan kita, tapi kalau kita terus yakinkan, baca ayat-ayat perlindungan. Ya, ayat-ayat perlindungan itu pertama ada yang wujudnya surah Al-Fatihah. Ya, ini untuk melatih kemantapan jiwa dari gangguan-gangguan was-was jin dan semisalnya. Itu ada beberapa ayat-ayat. Satu, surah Al-Fatihah yang 7 ayat, ya, dari Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin. Kemudian Al-Baqarah ayat 255. Ya, ayat Al-Baqarah ayat 255. Kita kenal dengan ayat kursi. Ya. Kemudian yang ketiga itu 3 muawwadzatain, muawwadzatus salas, ya, ada 3 surah perlindungan. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ini yang paling pokok. Yang paling pokok itu ada 3, ya, Al-Fatihah, kemudian ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kadang-kadang ada yang menambahkan dengan 5 ayat pertama surah Al-Baqarah dari Alif Lam Mim sampai wa ulaika humul muflihun. Lalu ditambahkan dengan penutupnya Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu bagus juga kalau dikomplitkan sampai 5 bagian ini. Jadi kalau mau diurutkan sesuai dengan urutan tertibnya, Al-Fatihah 7 ayat, 5 ayat pertama dari surah Al-Baqarah sampai wa ulaika humul muflihun. Kemudian ayat 255 ayat kursi. Kemudian selanjutnya yang keempat, akhir ayat Al-Baqarah ayat 286.
Dan yang kelima bagian terakhir, 3 surah terakhir dalam Al-Quran. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Nah, kalau kita konsisten melatih dengan itu, baca, jadikan zikir kita, kalau terjebak pada yang seperti tadi, pengaruh-pengaruh dan sebagainya, nah itu Allah akan mengangkat ya pengaruh-pengaruh jin tadi, pengaruh-pengaruh yang tidak baik, was-was, ketakutan, ada ini, itu diangkat oleh Allah, diganti dengan penanaman tauhid, kekuatan-kekuatan Rabbani namanya, kekuatan Rabbaniyah, tanamkan pada jiwa kita, sehingga yang tadi itu hilang. Nah, mengangkat sesuatu dari dalam diri kita dan mengganti dengan baiknya, itu yang disebut ruqyah namanya. Karena itu 5 bagian tadi disebut dengan ayat-ayat ruqyah atau surah-surah ruqyah. Itu bisa dengan meruqyah diri sendiri, pribadi kita, dia membiasakan. Jadi mengeluarkan sifat-sifat jelek yang ada dalam diri kita, entah pengaruh dari nafsu atau pengaruh dari was-was setan. Ya, itu dibiasakan juga oleh para ulama. Makanya setiap sholat kan ada surah-surah berzikir kan? Ya, 3 surah terakhir termasuk surah Al-Baqarah 255, ayat kursi itu kan kita pakai lewat zikir. Ya, Al-Fatihah kita pakai, kemudian 5 ayat juga di pembuka Al-Baqarah dan 1 ayat terakhir penutupnya kita pakai juga. Dan yang paling populer kan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Nah, itu saya kira yang bisa dilakukan ya Bu. Kalau bisa diakses, ambil barangnya, buang, itu kan, hancurkan. Kalau nggak bisa sama sekali seperti ditanam, ya tidak harus melakukan tindakan yang beresiko lebih besar lagi, ya baik kepada finansialnya, ataupun juga kesulitan untuk tinggal, atau bahkan merombak, memberikan beban lebih, cukup tinggalkan, sesali, gitu kan, dan jauhkan, lalu mulai meruqyah diri kita sehingga terbebas dari pengaruh-pengaruh benda yang dimaksudkan. Tapi saya ingin menyampaikan bahwa di dalam Islam tidak ada tuntunan-tuntunan yang mengaitkan kekuatan-kekuatan kepada benda-benda tertentu yang memberikan manfaat atau madarat selain semua tumpuan kita kepada Allah. Karena itu dalam surah Tauhid yang sangat pendek, singkat, mudah untuk kita kemudian hafalkan dan mudah ditanamkan pada jiwa, itu menjadi dasar yang paling pertama di Al-Ikhlas itu. Begitu kita bacakan Qul huwallahu ahad, katakan Muhammad SAW, diinfokan kepada kita semua, Tuhan kita itu adalah Allah yang layak dipertuhankan, satu-satunya dipertuhankan, disembah. Kemudian Allahus Samad, ayat yang keduanya, dan Allah menjadi pusat segala tumpuan, harapan, permohonan yang mendatangkan manfaat atau mengizinkan satu madarat dengan hikmah tertentu terjadi dalam kehidupan kita. Nah, karena itu setiap kita memohon, meminta, berharap sesuatu, itu tidak diperkenankan kecuali hanya kepada Allah saja. Di dalam itulah kemudian Allah menyajikan berbagai hal, cara, bahkan secara detil disampaikan kepada kita. Dari perintah untuk berdoa, bagaimana kemudian menjanjikan menjawab, ya di Al-Baqarah ayat 186, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Nah, jika hambaku mencari untuk mendekat kepadaku, ada permohonan tertentu, kata Allah Subhanahu wa taala, sampaikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya aku begitu dekat, kalau hambaku berdoa pasti aku kabulkan. Kalau ada permohonan pasti aku berikan. Aku berikan jalan, ya kan? Dalam konteks apapun, dalam pekerjaan, ingin mendapatkan rezeki, dalam keadaan rumah ingin diberkahi, kan yang punya berkah itu Allah, ya kan? Yang memberikan ketenangan itu Allah, sakinah itu di rumah itu Allah yang berikan. Karena itu dibuka dengan kalimat ayat, wa min ayatihi, di antara tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Quran surah ke-30 ayat 21 itu. Jadi kalau di rumah ingin mendapatkan ketenangan, sakinah, tidak ada gangguan, enggak ada macam-macam, kemudian mawaddah, rezekinya mengalir bagus, ya, bermanfaat rumahnya, rahmah, ada cinta kasih yang dalam di dalamnya untuk keluarga besar. Itu yang punya siapa? Sakinah, mawaddah siapa? Rahmah siapa? Allah, enggak ada yang lain. Jadi kalau kita mau minta, mintanya ke Allah, dan jangan sampai meminta kepada Allah ya dengan cara-cara yang Allah tidak sukai, ya, dengan cara-cara yang tidak Allah ridai. Karena itulah Allah berikan cara kepada kita. Ada yang bisa memanggil langsung, Allah turunkan misalnya nama-nama terbaik dikenal dengan Al-Asmaul Husna, Quran surah 17 ayat 110. Qulil Allaha awid ar-Rahman ayyama tad'u falahul asmaul husna. Silahkan minta. Ya, ada yang minta dalam sholat, minta biasa berdoa. Kemudian kalau kita minta pun dengan menggunakan wasilah misalnya, boleh. Itu ada di Quran surah ke-5, ya, Al-Maidah ayat 35.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hai orang-orang beriman, tingkatkan takwamu kepada Allah dan cari wasilah, silahkan untuk mendekat kepada Allah, untuk memohon dan untuk mengabulkan apa yang kamu harapkan selama bermaslahat dan baik. Apa di antara wasilah-wasilah dimaksud? Bisa dengan amal-amal kita, lewat sholat, lewat sholawat pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau kita mengundang orang soleh misalnya untuk mendoakan, boleh. Ya, alih-alih menanam sesuatu, datanglah kemudian kita ke orang soleh, kiai, ustadz tertentu, ya kan? Datang ke rumah, minta diberikan pencerahan, ya kan? Bagaimana mengisi rumah yang baru, baiknya seperti apa, ya minta dibimbing, lalu berdoa di situ. Itu lebih bagus, bermohon kepada Allah dan keberkahan diturunkan. Adapun menyimpan hal-hal tertentu, baik yang ditanam, sifatnya di bawah rumah, disimpan di atas rumah, atau di dalam rumah, benda-benda tertentu. Itu termasuk hal yang sangat berbahaya bagi akidah, harus kita tepikan karena langsung bertentangan dengan dua hal sekaligus. Ya, yang pertama adalah sifat yang melekat ya pada zat Allah Subhanahu wa taala yang disebut As-Samad tadi. Ya, segala yang bertentangan dengan sifat-sifat kemuliaan, nah, itu sudah terkait dari aspek akidah. Nah, resikonya nanti terjebak kepada syirik. Ya, lawan dari akidah itu kan penyakit terbesarnya syirik. Ya, kalau sudah syirik itu paling berbahaya, nanti berdampak kepada amal. Akhirnya apa yang dikerjakan di rumah itu dari sholat, ya kan? Kemudian ada baca Quran misalnya atau yang lainnya, sepanjang ada syiriknya itu nggak akan banyak berpengaruh, malah tertutup nanti ya dengan racun syirik itu. Seakan-akan tidak ada guna dari semua itu. Nah, karena itu alhamdulillah sekarang sudah menyadari bahwa itu keliru, tidak boleh dilakukan. Ingat ya, baik yang ditanam, disimpan di dalam rumah, di lemari kah atau macam-macam kah, atau di atap rumah sekalipun, nah maka kalau kita sudah bertobat dan sebagainya, buang semua itu. Ya, buang. Kalau masih bisa kita temukan, ya buang, kemudian jauhkan dari kita, gitu kan? Kalau ada yang ditanam, kalau mampu kita dapatkan, ya kita ambil, kemudian buang, hancurkan dan sebagainya. Tapi kalaupun tidak memungkinkan, ya misalnya ditanam nih udah sama pondasi, kalau kita mau buka, gali lagi, bongkar lagi rumahnya, memberikan madarat yang lebih besar misalnya kepada aspek-aspek tertentu yang menyulitkan, maka tidak perlu dilakukan. Yang penting kita hilangkan keyakinannya. Sudah hilangkan, jauhi, kemudian bertobat dari itu semua, tidak perlu diakses-akses ingat-ingat lagi, tepikan seluruhnya, kembalikan kepada Allah. Karena saat menyimpan-nyimpan seperti itu, jin nanti ikut ke situ. Jin, ya ada jin yang menyertai kehidupan kita di dalam rumah, namanya dasim. Dasim itu setan rumah. Ya, jin pengganggu dari kalangan setan, ya setannya dari kalangan jin, sebutannya dasim. Nanti ada 9 jenis ya. Kemarin kan saya baru sebutkan setan yang menggoda wudu walhan. Setan menggoda orang sholat, itu kan khinzib. Nanti ada setan yang memang mengganggu di sekitaran rumah. Dia bisa menciptakan konflik antara suami istri. Itu di surah kedua Al-Baqarah, di ayat yang ke-102. Bainal mar'i wa zauji, antara suami dan istrinya. Ya, diberikan sifat-sifat buruk, dorongan macam-macam, kadang-kadang dikaitkan ke pekerjaan dan sebagainya. Dia bisa menciptakan ketidaktentraman di dalam kondisi rumah. Seakan-akan nyaman, padahal itu ada satu bara dalam sekam. Kadang-kadang masuk dalam mimpi, ngasih mimpi buruk, atau memberikan was-was ketika masuk ruangan tertentu dan sebagainya. Ya, lalu setelah itu ya mudah hadirkan sesajian, itu pekerjaan jin. Ya, sesajian di dalam rumah atau di luar rumah atau dengan melakukan tindakan tertentu, itu kemusyrikan yang parah nantinya. Karena itu cara untuk mengatasinya, kalau masih bisa diakses, buang sekalian. Ya, kalau tidak bisa diakses atau diakses menyulitkan sekali, sudah cukup hilangkan keyakinannya, bertobat kepada Allah, hilangkan keyakinannya, tingkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti dengan sendirinya jinnya akan meninggalkan. Di Quran surah Al-Jin sendiri, surah Al-Jin di ayat yang ke-6 itu jelas Allah sampaikan, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan sungguh ada sementara manusia itu berkongsi dengan jin, minta perlindungan, ya, kemudian minta sesuatu yang diduga mendatangkan manfaat, padahal itu sangat merugikan kata Allah Subhanahu wa taala. Merugikan dunianya, merugikan akhiratnya. Merugikan dunianya hanya memberikan beban nanti, diminta ini, itu dan seterusnya. Kalau tidak ya menghadirkan resiko-resiko. Ya, kemudian di akhiratnya pun ya terjebak dalam suasana syirik yang tidak memungkinkan mendapatkan manfaat dari semua amal yang pernah dikerjakan. Alhamdulillah saya ikut berbahagia, semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, istiqamah. Nanti kalau itu sudah ditinggalkan, yang penting dari keyakinan kita, bertobat kepada Allah, sesali itu semua, tinggalkan itu, ganti dengan ibadah, nanti pengaruhnya akan hilang. Ya, walaupun di awal-awal itu akan terasa, ya ada gejolak-gejolak seperti menahan kita, tapi kalau kita terus yakinkan, baca ayat-ayat perlindungan.
Ya, ayat-ayat perlindungan itu pertama ada yang wujudnya surah Al-Fatihah. Ya, ini untuk melatih kemantapan jiwa dari gangguan-gangguan was-was jin dan semisalnya. Itu ada beberapa ayat-ayat. Satu, surah Al-Fatihah yang 7 ayat ya, dari Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin. Kemudian Al-Baqarah ayat 255. Ya, ayat Al-Baqarah ayat 255. Kita kenal dengan ayat kursi. Ya. Kemudian yang ketiga itu 3 muawwadatul salas ya, ada 3 surah perlindungan, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ini yang paling pokok, itu ada 3 ya, Al-Fatihah, kemudian ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kadang-kadang ada yang menambahkan dengan 5 ayat pertama surah Al-Baqarah dari Alif Lam Mim sampai wa ulaika humul muflihun. Lalu ditambahkan dengan penutupnya Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu bagus juga kalau dikomplitkan sampai 5 bagian ini. Jadi kalau mau diurutkan sesuai dengan urutan tertibnya, Al-Fatihah 7 ayat, 5 ayat pertama dari surah Al-Baqarah sampai wa ulaika humul muflihun. Kemudian ayat 255 ayat kursi. Kemudian selanjutnya yang keempat, akhir ayat Al-Baqarah ayat 286. Dan yang kelima bagian terakhir, 3 surah terakhir dalam Al-Quran, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Nah, kalau kita konsisten melatih dengan itu, baca, jadikan zikir kita, kalau terjebak pada yang seperti tadi, pengaruh-pengaruh dan sebagainya, nah itu Allah akan mengangkat ya pengaruh-pengaruh jin tadi, pengaruh-pengaruh yang tidak baik, was-was, ketakutan, ada ini, itu diangkat oleh Allah, diganti dengan penanaman tauhid, kekuatan-kekuatan Rabbani namanya, kekuatan Rabbaniyah, tanamkan pada jiwa kita, sehingga yang tadi itu hilang. Nah, mengangkat sesuatu dari dalam diri kita dan mengganti dengan baiknya, itu yang disebut ruqyah namanya. Karena itu 5 bagian tadi disebut dengan ayat-ayat ruqyah atau surah-surah ruqyah. Itu bisa dengan meruqyah diri sendiri, pribadi kita, dia membiasakan. Jadi mengeluarkan sifat-sifat jelek yang ada dalam diri kita, entah pengaruh dari nafsu atau pengaruh dari was-was setan. Ya, itu dibiasakan juga oleh para ulama. Makanya setiap sholat kan ada surah-surah berzikir kan? Ya, 3 surah terakhir termasuk surah Al-Baqarah 255, ayat kursi itu kan kita pakai lewat zikir. Ya, Al-Fatihah kita pakai, kemudian 5 ayat juga di pembuka Al-Baqarah dan 1 ayat terakhir penutupnya kita pakai juga. Dan yang paling populer kan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Nah, itu saya kira yang bisa dilakukan ya Bu. Kalau bisa diakses, ambil barangnya, buang, itu kan, hancurkan. Kalau nggak bisa sama sekali seperti ditanam, ya tidak harus melakukan tindakan yang beresiko lebih besar lagi, ya baik kepada finansialnya ataupun juga kesulitan untuk tinggal atau bahkan merombak memberikan beban lebih. Cukup tinggalkan, sesali, gitu kan, dan jauhkan, lalu mulai meruqyah diri kita sehingga terbebas dari pengaruh-pengaruh benda yang dimaksudkan. Tapi saya ingin menyampaikan bahwa di dalam Islam tidak ada tuntunan-tuntunan yang mengaitkan kekuatan-kekuatan kepada benda-benda tertentu yang memberikan manfaat atau madarat selain semua tumpuan kita kepada Allah. Karena itu dalam surah Tauhid yang sangat pendek, singkat, mudah untuk kita kemudian hafalkan dan mudah ditanamkan pada jiwa, itu menjadi dasar yang paling pertama di Al-Ikhlas itu. Begitu kita bacakan Qul huwallahu ahad, katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diinfokan kepada kita semua, Tuhan kita itu adalah Allah yang layak dipertuhankan, satu-satunya dipertuhankan, disembah. Kemudian Allahus Samad ayat yang keduanya, dan Allah menjadi pusat segala tumpuan, harapan, permohonan yang mendatangkan manfaat atau mengizinkan satu madarat dengan hikmah tertentu terjadi dalam kehidupan kita. Nah, karena itu setiap kita memohon, meminta, berharap sesuatu, itu tidak diperkenankan kecuali hanya kepada Allah saja. Di dalam itulah kemudian Allah menyajikan berbagai hal, cara, bahkan secara detil disampaikan kepada kita. Dari perintah untuk berdoa, bagaimana kemudian menjanjikan menjawab, ya di Al-Baqarah ayat 186, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Nah, jika hambaku mencari untuk mendekat kepadaku, ada permohonan tertentu, kata Allah Subhanahu wa taala, sampaikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya aku begitu dekat, kalau hambaku berdoa pasti aku kabulkan, kalau ada permohonan pasti aku berikan jalan, ya kan? Dalam konteks apapun, dalam pekerjaan, ingin mendapatkan rizki, dalam keadaan rumah ingin diberkahi, kan yang punya berkah itu Allah, ya kan? Yang memberikan ketenangan itu Allah, sakinah itu di rumah, itu
Allah yang berikan. Karena itu dibuka dengan kalimat ayat, wa min ayatihi, di antara tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Quran surah ke-30 ayat 21 itu. Jadi kalau di rumah ingin mendapatkan ketenangan, sakinah, tidak ada gangguan, nggak ada macam-macam, kemudian mawaddah, rizkinya mengalir bagus, ya, bermanfaat rumahnya, rahmah, ada cinta kasih yang dalam di dalamnya untuk keluarga besar. Itu yang punya siapa? Sakinah, mawaddah siapa? Rahmah siapa? Allah, nggak ada yang lain. Jadi kalau kita mau minta, mintanya ke Allah, dan jangan sampai meminta kepada Allah ya dengan cara-cara yang Allah tidak sukai, ya, dengan cara-cara yang tidak Allah ridhai. Karena itulah Allah berikan cara kepada kita. Ada yang bisa memanggil langsung, Allah turunkan misalnya nama-nama terbaik dikenal dengan Al-Asmaul Husna, Quran surah 17 ayat 110. Qulil Allaha awid ar-Rahman ayyama tad'u falahul asmaul husna. Silahkan minta. Ya, ada yang minta dalam sholat, minta biasa berdoa. Kemudian kalau kita minta pun dengan menggunakan wasilah misalnya, boleh. Itu ada di Quran surah kelima, ya, Al-Maidah ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hai orang-orang beriman, tingkatkan takwamu kepada Allah dan cari wasilah. Silahkan untuk mendekat kepada Allah, untuk memohon dan untuk mengabulkan apa yang kamu harapkan selama bermaslahat dan baik. Apa di antara wasilah-wasilah dimaksud? Bisa dengan amal-amal kita, lewat sholat, lewat sholawat pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau kita mengundang orang saleh misalnya untuk mendoakan, boleh. Ya, alih-alih menanam sesuatu, datanglah kemudian kita ke orang saleh, kiai, ustadz tertentu, ya kan? Datang ke rumah, minta diberikan pencerahan, ya kan? Bagaimana mengisi rumah yang baru, baiknya seperti apa, ya, minta dibimbing, lalu berdoa di situ. Itu lebih bagus, bermohon kepada Allah dan keberkahan diturunkan. Adapun menyimpan hal-hal tertentu, baik yang ditanam sifatnya di bawah rumah, disimpan di atas rumah atau di dalam rumah, benda-benda tertentu, itu termasuk hal yang sangat berbahaya bagi akidah. Harus kita tepikan karena langsung bertentangan dengan dua hal sekaligus. Ya, yang pertama adalah sifat yang melekat ya pada zat Allah Subhanahu wa taala yang disebut As-Samad tadi. Ya, segala yang bertentangan dengan sifat-sifat kemuliaan, nah, itu sudah terkait dari aspek akidah. Nah, resikonya nanti terjebak kepada syirik. Ya, lawan dari akidah itu kan penyakit terbesarnya syirik. Ya, kalau sudah syirik itu paling berbahaya, nanti berdampak kepada amal. Akhirnya apa yang dikerjakan di rumah itu dari sholat, ya kan? Kemudian ada baca Quran misalnya atau yang lainnya, sepanjang ada syiriknya itu nggak akan banyak berpengaruh. Malah tertutup nanti ya dengan racun syirik itu. Seakan-akan tidak ada guna dari semua itu. Nah, karena itu alhamdulillah sekarang sudah menyadari bahwa itu keliru, tidak boleh dilakukan. Ingat ya, baik yang ditanam, disimpan di dalam rumah, di lemari kah atau macam-macam kah, atau di atap rumah sekalipun. Nah, maka kalau kita sudah bertobat dan sebagainya, buang semua itu. Ya, buang. Kalau masih bisa kita temukan, ya buang, kemudian jauhkan dari kita, gitu kan? Kalau ada yang ditanam, kalau mampu kita dapatkan, ya kita ambil, kemudian buang, hancurkan dan sebagainya. Tapi kalaupun tidak memungkinkan, ya misalnya ditanam nih udah sama pondasi, kalau kita mau buka, gali lagi, bongkar lagi rumahnya, memberikan madarat yang lebih besar misalnya kepada aspek-aspek tertentu yang menyulitkan, maka tidak perlu dilakukan. Yang penting kita hilangkan keyakinannya. Sudah hilangkan, jauhi, kemudian bertobat dari itu semua, tidak perlu diakses-akses, ingat-ingat lagi, tepikan seluruhnya, kembalikan kepada Allah. Karena saat menyimpan-nyimpan seperti itu, jin nanti ikut ke situ. Jin, ya ada jin yang menyertai kehidupan kita di dalam rumah, namanya dasim. Dasim itu setan rumah. Ya, jin pengganggu dari kalangan setan, ya, setannya dari kalangan jin, sebutannya dasim. Nanti ada 9 jenis ya. Kemarin kan saya baru sebutkan setan yang menggoda wudu walhan. Setan menggoda orang sholat, itu kan khinzib. Nanti ada setan yang memang mengganggu di sekitaran rumah. Dia bisa menciptakan konflik antara suami istri. Itu di surah kedua Al-Baqarah, di ayat yang ke-102. Bainal mar'i wa zauji, antara suami dan istrinya. Ya, diberikan sifat-sifat buruk, dorongan macam-macam, kadang-kadang dikaitkan ke pekerjaan dan sebagainya. Dia bisa menciptakan ketidaktentraman di dalam kondisi rumah. Seakan-akan nyaman, padahal itu ada satu bara dalam sekam. Kadang-kadang masuk dalam mimpi, ngasih mimpi buruk, atau memberikan was-was ketika masuk ruangan tertentu dan sebagainya. Ya, lalu setelah itu ya mudah hadirkan sesajian, itu pekerjaan jin. Ya, sesajian di dalam rumah atau di luar rumah atau dengan melakukan tindakan tertentu, itu kemusyrikan yang parah nantinya. Karena itu cara untuk mengatasinya, kalau masih bisa diakses, buang sekalian. Ya, kalau tidak bisa diakses atau diakses menyulitkan sekali, sudah cukup hilangkan keyakinannya, bertobat kepada Allah, hilangkan keyakinannya, tingkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti dengan sendirinya jinnya akan meninggalkan.
Di Quran surah Al-Jin sendiri, surah Al-Jin di ayat yang ke-6 itu jelas Allah sampaikan, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan sungguh ada sementara manusia itu berkongsi dengan jin, minta perlindungan, ya, kemudian minta sesuatu yang diduga mendatangkan manfaat, padahal itu sangat merugikan, kata Allah Subhanahu wa taala. Merugikan dunianya, merugikan akhiratnya. Merugikan dunianya hanya memberikan beban, nanti diminta ini itu dan seterusnya, kalau tidak ya menghadirkan resiko-resiko. Ya, kemudian di akhiratnya pun ya terjebak dalam suasana syirik yang tidak memungkinkan mendapatkan manfaat dari semua amal yang pernah dikerjakan. Alhamdulillah saya ikut berbahagia, semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, istiqamah. Nanti kalau itu sudah ditinggalkan, yang penting dari keyakinan kita, bertobat kepada Allah, sesali itu semua, tinggalkan itu, ganti dengan ibadah, nanti pengaruhnya akan hilang. Ya, walaupun di awal-awal itu akan terasa, ya ada gejolak-gejolak seperti menahan kita. Tapi kalau kita terus yakinkan, baca ayat-ayat perlindungan. Ya, ayat-ayat perlindungan itu pertama ada yang wujudnya surah Al-Fatihah. Ya, ini untuk melatih kemantapan jiwa dari gangguan-gangguan was-was jin dan semisalnya. Itu ada beberapa ayat-ayat. Satu, surah Al-Fatihah yang 7 ayat, ya, dari Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin. Kemudian Al-Baqarah ayat 255. Ya, ayat Al-Baqarah ayat 255. Kita kenal dengan ayat kursi. Ya. Kemudian yang ketiga itu 3 muawwadzatus salas, ya. Ada 3 surah perlindungan. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ini yang paling pokok. Yang paling pokok itu ada 3, ya. Al-Fatihah, kemudian ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kadang-kadang ada yang menambahkan dengan 5 ayat pertama surah Al-Baqarah dari Alif Lam Mim sampai wa ulaika humul muflihun, lalu ditambahkan dengan penutupnya Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu bagus juga kalau dikomplitkan sampai 5 bagian ini. Jadi kalau mau diurutkan sesuai dengan urutan tertibnya, Al-Fatihah 7 ayat, 5 ayat pertama dari surah Al-Baqarah sampai wa ulaika humul muflihun. Kemudian ayat 255 ayat kursi. Kemudian selanjutnya yang keempat, akhir ayat Al-Baqarah ayat 286. Dan yang kelima bagian terakhir, 3 surah terakhir dalam Al-Quran, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Nah, kalau kita konsisten melatih dengan itu, baca, jadikan zikir kita, kalau terjebak pada yang seperti tadi, pengaruh-pengaruh dan sebagainya, nah itu Allah akan mengangkat, ya, pengaruh-pengaruh jin tadi, pengaruh-pengaruh yang tidak baik, was-was, ketakutan, ada ini, itu diangkat oleh Allah, diganti dengan penanaman tauhid, kekuatan-kekuatan Rabbani, namanya kekuatan Rabbaniyah, tanamkan pada jiwa kita sehingga yang tadi itu hilang. Nah, mengangkat sesuatu dari dalam diri kita dan mengganti dengan baiknya, itu yang disebut ruqyah namanya. Karena itu 5 bagian tadi disebut dengan ayat-ayat ruqyah atau surah-surah ruqyah. Itu bisa dengan meruqyah diri sendiri, pribadi kita, dia membiasakan. Jadi mengeluarkan sifat-sifat jelek yang ada dalam diri kita, entah pengaruh dari nafsu atau pengaruh dari was-was setan. Ya, itu dibiasakan juga oleh para ulama. Makanya setiap sholat kan ada surah-surah berzikir kan? Ya, 3 surah terakhir termasuk surah Al-Baqarah 255, ayat kursi itu kan kita pakai lewat zikir. Ya, Al-Fatihah kita pakai, kemudian 5 ayat juga di pembuka Al-Baqarah dan 1 ayat terakhir penutupnya kita pakai juga. Dan yang paling populer kan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Nah, itu saya kira yang bisa dilakukan ya Bu, kalau bisa diakses, ambil barangnya, buang, itu kan, hancurkan. Kalau nggak bisa sama sekali seperti ditanam, ya tidak harus melakukan tindakan yang beresiko lebih besar lagi, ya baik kepada finansialnya, ataupun juga kesulitan untuk tinggal, atau bahkan merombak, memberikan beban lebih. Cukup tinggalkan, sesali, gitu kan, dan jauhkan, lalu mulai meruqyah diri kita sehingga terbebas dari pengaruh-pengaruh benda yang dimaksudkan. Tapi saya ingin menyampaikan bahwa di dalam Islam tidak ada tuntunan-tuntunan yang mengaitkan kekuatan-kekuatan kepada benda-benda tertentu yang memberikan manfaat atau madarat selain semua tumpuan kita kepada Allah. Karena itu dalam surah Tauhid yang sangat pendek, singkat, mudah untuk kita kemudian hafalkan dan mudah ditanamkan pada jiwa, itu menjadi dasar yang paling pertama di Al-Ikhlas itu. Begitu kita bacakan Qul huwallahu ahad, katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diinfokan kepada kita semua, Tuhan kita itu adalah Allah yang layak dipertuhankan, satu-satunya dipertuhankan, disembah. Kemudian Allahus Samad ayat yang keduanya, dan Allah menjadi pusat segala tumpuan, harapan, permohonan yang mendatangkan manfaat atau mengizinkan satu madarat dengan hikmah tertentu,
terjadi dalam kehidupan kita. Nah, karena itu setiap kita memohon, meminta, berharap sesuatu itu tidak diperkenankan kecuali hanya kepada Allah saja. Di dalam itulah kemudian Allah menyajikan berbagai hal, cara, bahkan secara detil disampaikan kepada kita. Dari perintah untuk berdoa, bagaimana kemudian menjanjikan menjawab, ya di Al-Baqarah ayat 186, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Nah, jika hambaku mencari untuk mendekat kepadaku, ada permohonan tertentu, kata Allah Subhanahu wa taala, sampaikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya aku begitu dekat, kalau hambaku berdoa pasti aku kabulkan. Kalau ada permohonan pasti aku berikan. Aku berikan jalan, kan? Dalam konteks apapun, dalam pekerjaan, ingin mendapatkan rizki, dalam keadaan rumah ingin diberkahi, kan yang punya berkah itu Allah, kan? Yang memberikan ketenangan itu Allah, sakinah itu di rumah itu Allah yang berikan. Karena itu dibuka dengan kalimat ayat, wa min ayatihi, di antara tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Quran surah ke-30 ayat 21 itu. Jadi kalau di rumah ingin mendapatkan ketenangan, sakinah, tidak ada gangguan, nggak ada macam-macam, kemudian mawaddah, rizkinya mengalir bagus, ya, bermanfaat rumahnya, rahmah, ada cinta kasih yang dalam di dalamnya untuk keluarga besar, itu yang punya siapa? Sakinah, mawaddah siapa? Rahmah siapa? Allah, nggak ada yang lain. Jadi kalau kita mau minta, mintanya ke Allah, dan jangan sampai meminta kepada Allah ya dengan cara-cara yang Allah tidak sukai, ya, dengan cara-cara yang tidak Allah ridhai. Karena itulah Allah berikan cara kepada kita. Ada yang bisa memanggil langsung, Allah turunkan misalnya nama-nama terbaik dikenal dengan Al-Asmaul Husna, Quran surah 17 ayat 110. Qulil Allaha awid ar-Rahman ayyama tad'u falahul asmaul husna. Silahkan minta. Ya, ada yang minta dalam sholat, minta biasa berdoa. Kemudian kalau kita minta pun dengan menggunakan wasilah misalnya, boleh. Itu ada di Quran surah kelima, ya, Al-Maidah ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hai orang-orang beriman, tingkatkan takwamu kepada Allah dan cari wasilah, silahkan untuk mendekat kepada Allah, untuk memohon dan untuk mengabulkan apa yang kamu harapkan selama bermaslahat dan baik. Apa di antara wasilah-wasilah dimaksud? Bisa dengan amal-amal kita, lewat sholat, lewat sholawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kita mengundang orang saleh misalnya untuk mendoakan, boleh. Ya, alih-alih menanam sesuatu, datanglah kemudian kita ke orang saleh, kiai, ustadz tertentu, ya kan? Datang ke rumah, minta diberikan pencerahan, ya kan? Bagaimana mengisi rumah yang baru, baiknya seperti apa, ya, minta dibimbing, lalu berdoa di situ. Itu lebih bagus, bermohon kepada Allah dan keberkahan diturunkan. Adapun menyimpan hal-hal tertentu, baik yang ditanam, sifatnya di bawah rumah, disimpan di atas rumah, atau di dalam rumah, benda-benda tertentu. Itu termasuk hal yang sangat berbahaya bagi akidah, harus kita tepikan karena langsung bertentangan dengan dua hal sekaligus. Ya, yang pertama adalah sifat yang melekat ya pada zat Allah Subhanahu wa taala yang disebut As-Samad tadi. Ya, segala yang bertentangan dengan sifat-sifat kemuliaan, nah, itu sudah terkait dari aspek akidah. Nah, resikonya nanti terjebak kepada syirik. Ya, lawan dari akidah itu kan penyakit terbesarnya syirik. Ya, kalau sudah syirik itu paling berbahaya, nanti berdampak kepada amal. Akhirnya apa yang dikerjakan di rumah itu dari sholat, kan? Kemudian ada baca Quran misalnya atau yang lainnya, sepanjang ada syiriknya itu nggak akan banyak berpengaruh, malah tertutup nanti ya dengan racun syirik itu. Seakan-akan tidak ada guna dari semua itu. Nah, karena itu alhamdulillah sekarang sudah menyadari bahwa itu keliru, tidak boleh dilakukan. Ingat ya, baik yang ditanam, disimpan di dalam rumah, di lemari kah atau macam-macam kah, atau di atap rumah sekalipun, nah maka kalau kita sudah bertobat dan sebagainya, buang semua itu. Ya, buang. Kalau masih bisa kita temukan, ya buang, kemudian jauhkan dari kita, gitu kan? Kalau ada yang ditanam, kalau mampu kita dapatkan, ya kita ambil, kemudian buang, hancurkan dan sebagainya. Tapi kalaupun tidak memungkinkan, ya misalnya ditanam nih udah sama pondasi, kalau kita mau buka, gali lagi, bongkar lagi rumahnya, memberikan madarat yang lebih besar misalnya kepada aspek-aspek tertentu yang menyulitkan, maka tidak perlu dilakukan. Yang penting kita hilangkan keyakinannya. Sudah hilangkan, jauhi, kemudian bertobat dari itu semua, tidak perlu diakses-akses, ingat-ingat lagi, tepikan seluruhnya, kembalikan kepada Allah. Karena saat menyimpan-nyimpan seperti itu, jin nanti ikut ke situ. Jin, ya ada jin yang menyertai kehidupan kita di dalam rumah, namanya dasim. Dasim itu setan rumah. Ya, jin pengganggu dari kalangan setan, ya, setannya dari kalangan jin, sebutannya dasim. Nanti ada 9 jenis ya. Kemarin kan saya baru sebutkan setan yang menggoda wudu walhan. Setan menggoda orang sholat, itu kan khinzib. Nanti ada setan
ya memang mengganggu di sekitaran rumah. Dia bisa menciptakan konflik antara suami istri. Itu di surah kedua Al-Baqarah di ayat yang ke-102. Bainal mar'i wa zauji, antara suami dan istrinya, ya diberikan sifat-sifat buruk, dorongan macam-macam, kadang-kadang dikaitkan ke pekerjaan dan sebagainya. Dia bisa menciptakan ketidaktentraman di dalam kondisi rumah, seakan-akan nyaman padahal itu ada satu bara dalam sekam. Kadang-kadang masuk dalam mimpi, ngasih mimpi buruk, atau memberikan was-was ketika masuk ruangan tertentu dan sebagainya. Ya, lalu setelah itu ya mudah hadirkan sesajian, itu pekerjaan jin. Ya, sesajian di dalam rumah atau di luar rumah atau dengan melakukan tindakan tertentu, itu kemusyrikan yang parah nantinya. Karena itu cara untuk mengatasinya, kalau masih bisa diakses, buang sekalian. Ya, kalau tidak bisa diakses atau diakses menyulitkan sekali, sudah cukup hilangkan keyakinannya, bertobat kepada Allah, hilangkan keyakinannya, tingkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti dengan sendirinya jinnya akan meninggalkan. Di Quran surah Al-Jin sendiri, surah Al-Jin di ayat yang ke-6 itu jelas Allah sampaikan, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan sungguh ada sementara manusia itu berkongsi dengan jin, minta perlindungan, ya, kemudian minta sesuatu yang diduga mendatangkan manfaat, padahal itu sangat merugikan, kata Allah Subhanahu wa taala. Merugikan dunianya, merugikan akhiratnya. Merugikan dunianya hanya memberikan beban, nanti diminta ini itu dan seterusnya, kalau tidak ya menghadirkan resiko-resiko. Ya, kemudian di akhiratnya pun terjebak dalam suasana syirik yang tidak memungkinkan mendapatkan manfaat dari semua amal yang pernah dikerjakan. Alhamdulillah saya ikut berbahagia, semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, istiqamah. Nanti kalau itu sudah ditinggalkan, yang penting dari keyakinan kita, bertobat kepada Allah, sesali itu semua, tinggalkan itu, ganti dengan ibadah, nanti pengaruhnya akan hilang. Ya, walaupun di awal-awal itu akan terasa, ya ada gejolak-gejolak seperti menahan kita. Tapi kalau kita terus yakinkan, baca ayat-ayat perlindungan. Ya, ayat-ayat perlindungan itu pertama ada yang wujudnya surah Al-Fatihah. Ya, ini untuk melatih kemantapan jiwa dari gangguan-gangguan was-was jin dan semisalnya. Itu ada beberapa ayat-ayat. Satu, surah Al-Fatihah yang 7 ayat, ya, dari Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin. Kemudian Al-Baqarah ayat 255. Ya, ayat Al-Baqarah ayat 255. Kita kenal dengan ayat kursi. Ya. Kemudian yang ketiga itu 3 muawwadzatus salas, ya, ada 3 surah perlindungan. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ini yang paling pokok. Yang paling pokok itu ada 3, ya, Al-Fatihah, kemudian ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kadang-kadang ada yang menambahkan dengan 5 ayat pertama surah Al-Baqarah dari Alif Lam Mim sampai wa ulaika humul muflihun, lalu ditambahkan dengan penutupnya Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu bagus juga kalau dikomplitkan sampai 5 bagian ini. Jadi kalau mau diurutkan sesuai dengan urutan tertibnya, Al-Fatihah 7 ayat, 5 ayat pertama dari surah Al-Baqarah sampai wa ulaika humul muflihun. Kemudian ayat 255 ayat kursi. Kemudian selanjutnya yang keempat, akhir ayat Al-Baqarah ayat 286. Dan yang kelima bagian terakhir, 3 surah terakhir dalam Al-Quran, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Nah, kalau kita konsisten melatih dengan itu, baca, jadikan zikir kita, kalau terjebak pada yang seperti tadi, pengaruh-pengaruh dan sebagainya, nah itu Allah akan mengangkat, ya, pengaruh-pengaruh jin tadi, pengaruh-pengaruh yang tidak baik, was-was, ketakutan, ada ini, itu diangkat oleh Allah, diganti dengan penanaman tauhid, kekuatan-kekuatan Rabbani namanya, kekuatan Rabbaniyah, tanamkan pada jiwa kita sehingga yang tadi itu hilang. Nah, mengangkat sesuatu dari dalam diri kita dan mengganti dengan baiknya, itu yang disebut ruqyah namanya. Karena itu 5 bagian tadi disebut dengan ayat-ayat ruqyah atau surah-surah ruqyah. Itu bisa dengan meruqyah diri sendiri, pribadi kita, dia membiasakan. Jadi mengeluarkan sifat-sifat jelek yang ada dalam diri kita, entah pengaruh dari nafsu atau pengaruh dari was-was setan. Ya, itu dibiasakan juga oleh para ulama. Makanya setiap sholat kan ada surah-surah berzikir kan? Ya, 3 surah terakhir termasuk surah Al-Baqarah 255, ayat kursi itu kan kita pakai lewat zikir. Ya, Al-Fatihah kita pakai, kemudian 5 ayat juga di pembuka Al-Baqarah dan 1 ayat terakhir penutupnya kita pakai juga. Dan yang paling populer kan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Nah, itu saya kira yang bisa dilakukan ya Bu, kalau bisa diakses, ambil barangnya, buang, itu kan, hancurkan. Kalau nggak bisa sama sekali seperti ditanam, ya tidak harus melakukan tindakan yang beresiko lebih besar lagi, ya baik kepada finansialnya ataupun juga kesulitan untuk tinggal atau bahkan merombak memberikan beban lebih. Cukup tinggalkan, sesali, gitu kan, dan jauhkan, lalu mulai meruqyah diri kita sehingga
terbebas dari pengaruh-pengaruh benda yang dimaksudkan. Tapi saya ingin menyampaikan bahwa di dalam Islam tidak ada tuntunan-tuntunan yang mengaitkan kekuatan-kekuatan kepada benda-benda tertentu yang memberikan manfaat atau madarat selain semua tumpuan kita kepada Allah. Karena itu dalam surah Tauhid yang sangat pendek, singkat, mudah untuk kita kemudian hafalkan dan mudah ditanamkan pada jiwa, itu menjadi dasar yang paling pertama di Al-Ikhlas itu. Begitu kita bacakan Qul huwallahu ahad, katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diinfokan kepada kita semua, Tuhan kita itu adalah Allah yang layak dipertuhankan, satu-satunya dipertuhankan, disembah. Kemudian Allahus Samad ayat yang keduanya, dan Allah menjadi pusat segala tumpuan, harapan, permohonan yang mendatangkan manfaat atau mengizinkan satu madarat dengan hikmah tertentu terjadi dalam kehidupan kita. Nah, karena itu setiap kita memohon, meminta, berharap sesuatu itu tidak diperkenankan kecuali hanya kepada Allah saja. Di dalam itulah kemudian Allah menyajikan berbagai hal, cara, bahkan secara detil disampaikan kepada kita. Dari perintah untuk berdoa, bagaimana kemudian menjanjikan menjawab, ya di Al-Baqarah ayat 186, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Nah, jika hambaku mencari untuk mendekat kepadaku, ada permohonan tertentu, kata Allah Subhanahu wa taala, sampaikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya aku begitu dekat, kalau hambaku berdoa pasti aku kabulkan. Kalau ada permohonan pasti aku berikan. Aku berikan jalan, ya kan? Dalam konteks apapun, dalam pekerjaan, ingin mendapatkan rizki, dalam keadaan rumah ingin diberkahi, kan yang punya berkah itu Allah, ya kan? Yang memberikan ketenangan itu Allah, sakinah itu di rumah itu Allah yang berikan. Karena itu dibuka dengan kalimat ayat, wa min ayatihi, di antara tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Quran surah ke-30 ayat 21 itu. Jadi kalau di rumah ingin mendapatkan ketenangan, sakinah, tidak ada gangguan, nggak ada macam-macam, kemudian mawaddah, rizkinya mengalir bagus, ya, bermanfaat rumahnya, rahmah, ada cinta kasih yang dalam di dalamnya untuk keluarga besar, itu yang punya siapa? Sakinah, mawaddah siapa? Rahmah siapa? Allah, nggak ada yang lain. Jadi kalau kita mau minta, mintanya ke Allah, dan jangan sampai meminta kepada Allah ya dengan cara-cara yang Allah tidak sukai, ya, dengan cara-cara yang tidak Allah ridai. Karena itulah Allah berikan cara kepada kita. Ada yang bisa memanggil langsung, Allah turunkan misalnya nama-nama terbaik dikenal dengan Al-Asmaul Husna, Quran surah 17 ayat 110. Qulil Allaha awid ar-Rahman ayyama tad'u falahul asmaul husna. Silahkan minta. Ya, ada yang minta dalam sholat, minta biasa berdoa. Kemudian kalau kita minta pun dengan menggunakan wasilah misalnya, boleh. Itu ada di Quran surah kelima, ya, Al-Maidah ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hai orang-orang beriman, tingkatkan takwamu kepada Allah dan cari wasilah, silahkan untuk mendekat kepada Allah, untuk memohon dan untuk mengabulkan apa yang kamu harapkan selama bermaslahat dan baik. Apa di antara wasilah-wasilah dimaksud? Bisa dengan amal-amal kita, lewat sholat, lewat sholawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kita mengundang orang saleh misalnya untuk mendoakan, boleh. Ya, alih-alih menanam sesuatu, datanglah kemudian kita ke orang saleh, kiai, ustadz tertentu, ya kan? Datang ke rumah, minta diberikan pencerahan, ya kan? Bagaimana mengisi rumah yang baru, baiknya seperti apa, ya, minta dibimbing, lalu berdoa di situ. Itu lebih bagus, bermohon kepada Allah dan keberkahan diturunkan. Adapun menyimpan hal-hal tertentu, baik yang ditanam sifatnya di bawah rumah, disimpan di atas rumah, atau di dalam rumah, benda-benda tertentu, itu termasuk hal yang sangat berbahaya bagi akidah, harus kita tepikan karena langsung bertentangan dengan dua hal sekaligus. Ya, yang pertama adalah sifat yang melekat ya pada zat Allah Subhanahu wa taala yang disebut As-Samad tadi. Ya, segala yang bertentangan dengan sifat-sifat kemuliaan, nah, itu sudah terkait dari aspek akidah. Nah, resikonya nanti terjebak kepada syirik. Ya, lawan dari akidah itu kan penyakit terbesarnya syirik. Ya, kalau sudah syirik itu paling berbahaya, nanti berdampak kepada amal. Akhirnya apa yang dikerjakan di rumah itu dari sholat, kan? Kemudian ada baca Quran misalnya atau yang lainnya, sepanjang ada syiriknya itu nggak akan banyak berpengaruh, malah tertutup nanti ya dengan racun syirik itu. Seakan-akan tidak ada guna dari semua itu. Nah, karena itu alhamdulillah sekarang sudah menyadari bahwa itu keliru, tidak boleh dilakukan. Ingat ya, baik yang ditanam, disimpan di dalam rumah, di lemari kah atau macam-macam kah, atau di atap rumah sekalipun, nah maka kalau kita sudah bertobat dan sebagainya, buang semua itu. Ya, buang. Kalau masih bisa kita temukan,
ya buang, kemudian jauhkan dari kita, gitu kan. Kalau ada yang ditanam, kalau mampu kita dapatkan, ya kita ambil, kemudian buang, hancurkan dan sebagainya. Tapi kalaupun tidak memungkinkan, ya misalnya ditanam nih udah sama pondasi, kalau kita mau buka, gali lagi, bongkar lagi rumahnya, memberikan madarat yang lebih besar misalnya kepada aspek-aspek tertentu yang menyulitkan, maka tidak perlu dilakukan. Yang penting kita hilangkan keyakinannya. Sudah hilangkan, jauhi, kemudian bertobat dari itu semua, tidak perlu diakses-akses ingat-ingat lagi, tepikan seluruhnya, kembalikan kepada Allah. Karena saat menyimpan-nyimpan seperti itu, jin nanti ikut ke situ. Jin, ya ada jin yang menyertai kehidupan kita di dalam rumah, namanya dasim. Dasim itu setan rumah. Ya, jin pengganggu dari kalangan setan, ya, setannya dari kalangan jin, sebutannya dasim. Nanti ada 9 jenis ya. Kemarin kan saya baru sebutkan setan yang menggoda wudhu walhan. Setan menggoda orang sholat, itu kan khinzib. Nanti ada setan yang memang mengganggu di sekitaran rumah. Dia bisa menciptakan konflik antara suami istri. Itu di surah kedua Al-Baqarah, di ayat yang ke-102. Bainal mar'i wa zauji, antara suami dan istrinya. Ya, diberikan sifat-sifat buruk, dorongan macam-macam, kadang-kadang dikaitkan ke pekerjaan dan sebagainya. Dia bisa menciptakan ketidaktentraman di dalam kondisi rumah. Seakan-akan nyaman, padahal itu ada satu bara dalam sekam. Kadang-kadang masuk dalam mimpi, ngasih mimpi buruk, atau memberikan was-was ketika masuk ruangan tertentu dan sebagainya. Ya, lalu setelah itu ya mudah hadirkan sesajian, itu pekerjaan jin. Ya, sesajian di dalam rumah atau di luar rumah atau dengan melakukan tindakan tertentu, itu kemusyrikan yang parah nantinya. Karena itu cara untuk mengatasinya, kalau masih bisa diakses, buang sekalian. Ya, kalau tidak bisa diakses atau diakses menyulitkan sekali, sudah cukup hilangkan keyakinannya, bertobat kepada Allah, hilangkan keyakinannya, tingkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti dengan sendirinya jinnya akan meninggalkan. Di Quran surah Al-Jin sendiri, surah Al-Jin di ayat yang ke-6 itu jelas Allah sampaikan, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan sungguh ada sementara manusia itu berkongsi dengan jin, minta perlindungan, ya, kemudian minta sesuatu yang diduga mendatangkan manfaat, padahal itu sangat merugikan, kata Allah Subhanahu wa taala. Merugikan dunianya, merugikan akhiratnya. Merugikan dunianya hanya memberikan beban, nanti diminta ini itu dan seterusnya, kalau tidak ya menghadirkan resiko-resiko. Ya, kemudian di akhiratnya pun terjebak dalam suasana syirik yang tidak memungkinkan mendapatkan manfaat dari semua amal yang pernah dikerjakan. Alhamdulillah saya ikut berbahagia. Semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, istiqamah. Nanti kalau itu sudah ditinggalkan, yang penting dari keyakinan kita, bertobat kepada Allah, sesali itu semua, tinggalkan itu, ganti dengan ibadah, nanti pengaruhnya akan hilang. Ya, walaupun di awal-awal itu akan terasa, ya ada gejolak-gejolak seperti menahan kita. Tapi kalau kita terus yakinkan, baca ayat-ayat perlindungan. Ya, ayat-ayat perlindungan itu pertama ada yang wujudnya surah Al-Fatihah. Ya, ini untuk melatih kemantapan jiwa dari gangguan-gangguan was-was jin dan semisalnya. Itu ada beberapa ayat-ayat. Satu, surah Al-Fatihah yang 7 ayat, ya, dari Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin. Kemudian Al-Baqarah ayat 255. Ya, ayat Al-Baqarah ayat 255. Kita kenal dengan ayat kursi. Ya. Kemudian yang ketiga itu 3 muawwadzatul salas, ya, ada 3 surah perlindungan. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ini yang paling pokok. Yang paling pokok itu ada 3, ya, Al-Fatihah, kemudian ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kadang-kadang ada yang menambahkan dengan 5 ayat pertama surah Al-Baqarah dari Alif Lam Mim sampai wa ulaika humul muflihun. Lalu ditambahkan dengan penutupnya Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu bagus juga kalau dikomplitkan sampai 5 bagian ini. Jadi kalau mau diurutkan sesuai dengan urutan tertibnya, Al-Fatihah 7 ayat, 5 ayat pertama dari surah Al-Baqarah sampai wa ulaika humul muflihun. Kemudian ayat 255 ayat kursi. Kemudian selanjutnya yang keempat, akhir ayat Al-Baqarah ayat 286. Dan yang kelima bagian terakhir, 3 surah terakhir dalam Al-Quran, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Nah, kalau kita konsisten melatih dengan itu, baca, jadikan zikir kita, kalau terjebak pada yang seperti tadi, pengaruh-pengaruh dan sebagainya, nah itu Allah akan mengangkat, ya, pengaruh-pengaruh jin tadi, pengaruh-pengaruh yang tidak baik, was-was, ketakutan, ada ini, itu diangkat oleh Allah, diganti dengan penanaman tauhid, kekuatan-kekuatan Rabbani namanya, kekuatan Rabbaniyah, tanamkan pada jiwa kita, sehingga yang tadi itu hilang. Nah, mengangkat sesuatu dari dalam diri kita dan mengganti dengan baiknya, itu yang disebut ruqyah namanya.
Karena itu 5 bagian tadi disebut dengan ayat-ayat ruqyah atau surah-surah ruqyah. Itu bisa dengan meruqyah diri sendiri, pribadi kita. Dia membiasakan, jadi mengeluarkan sifat-sifat jelek yang ada dalam diri kita, entah pengaruh dari nafsu atau pengaruh dari was-was setan. Ya, itu dibiasakan juga oleh para ulama. Makanya setiap sholat kan ada surah-surah berzikir kan? Ya, 3 surah terakhir termasuk surah Al-Baqarah 255, ayat kursi itu kan kita pakai lewat zikir. Ya, Al-Fatihah kita pakai, kemudian 5 ayat juga di pembuka Al-Baqarah dan 1 ayat terakhir penutupnya kita pakai juga. Dan yang paling populer kan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Nah, itu saya kira yang bisa dilakukan ya Bu. Kalau bisa diakses, ambil barangnya, buang, itu kan, hancurkan. Kalau nggak bisa sama sekali seperti ditanam, ya tidak harus melakukan tindakan yang beresiko lebih besar lagi, ya baik kepada finansialnya, ataupun juga kesulitan untuk tinggal, atau bahkan merombak, memberikan beban lebih, cukup tinggalkan, sesali, gitu kan, dan jauhkan, lalu mulai meruqyah diri kita sehingga terbebas dari pengaruh-pengaruh benda yang dimaksudkan. Tapi saya ingin menyampaikan bahwa di dalam Islam tidak ada tuntunan-tuntunan yang mengaitkan kekuatan-kekuatan kepada benda-benda tertentu yang memberikan manfaat atau madarat selain semua tumpuan kita kepada Allah. Karena itu dalam surah Tauhid yang sangat pendek, singkat, mudah untuk kita kemudian hafalkan dan mudah ditanamkan pada jiwa, itu menjadi dasar yang paling pertama di Al-Ikhlas itu. Begitu kita bacakan Qul huwallahu ahad, katakan Muhammad SAW, diinfokan kepada kita semua, Tuhan kita itu adalah Allah yang layak dipertuhankan, satu-satunya dipertuhankan, disembah. Kemudian Allahus Samad, ayat yang keduanya, dan Allah menjadi pusat segala tumpuan, harapan, permohonan yang mendatangkan manfaat atau mengizinkan satu madarat dengan hikmah tertentu terjadi dalam kehidupan kita. Nah, karena itu setiap kita memohon, meminta, berharap sesuatu itu tidak diperkenankan kecuali hanya kepada Allah saja. Di dalam itulah kemudian Allah menyajikan berbagai hal, cara, bahkan secara detil disampaikan kepada kita. Dari perintah untuk berdoa, bagaimana kemudian menjanjikan menjawab, ya di Al-Baqarah ayat 186, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Nah, jika hambaku mencari untuk mendekat kepadaku, ada permohonan tertentu, kata Allah Subhanahu wa taala, sampaikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya aku begitu dekat, kalau hambaku berdoa pasti aku kabulkan. Kalau ada permohonan pasti aku berikan. Aku berikan jalan, kan? Dalam konteks apapun, dalam pekerjaan, ingin mendapatkan rezeki, dalam keadaan rumah ingin diberkahi, kan yang punya berkah itu Allah, kan? Yang memberikan ketenangan itu Allah, sakinah itu di rumah itu Allah yang berikan. Karena itu dibuka dengan kalimat ayat, wa min ayatihi, di antara tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Quran surah ke-30 ayat 21 itu. Jadi kalau di rumah ingin mendapatkan ketenangan, sakinah, tidak ada gangguan, enggak ada macam-macam, kemudian mawaddah, rezekinya mengalir bagus, ya, bermanfaat rumahnya, rahmah, ada cinta kasih yang dalam di dalamnya untuk keluarga besar. Itu yang punya siapa? Sakinah, mawaddah siapa? Rahmah siapa? Allah, enggak ada yang lain. Jadi kalau kita mau minta, mintanya ke Allah, dan jangan sampai meminta kepada Allah ya dengan cara-cara yang Allah tidak sukai, ya, dengan cara-cara yang tidak Allah ridhai. Karena itulah Allah berikan cara kepada kita. Ada yang bisa memanggil langsung, Allah turunkan misalnya nama-nama terbaik dikenal dengan Al-Asmaul Husna, Quran surah 17 ayat 110. Qulil Allaha awid ar-Rahman ayyama tad'u falahul asmaul husna. Silahkan minta. Ya, ada yang minta dalam sholat, minta biasa berdoa. Kemudian kalau kita minta pun dengan menggunakan wasilah misalnya, boleh. Itu ada di Quran surah kelima, ya, Al-Maidah ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hai orang-orang beriman, tingkatkan takwamu kepada Allah dan cari wasilah, silahkan untuk mendekat kepada Allah, untuk memohon dan untuk mengabulkan apa yang kamu harapkan selama bermaslahat dan baik. Apa di antara wasilah-wasilah dimaksud? Bisa dengan amal-amal kita, lewat sholat, lewat sholawat pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau kita mengundang orang soleh misalnya untuk mendoakan, boleh. Ya, alih-alih menanam sesuatu, datanglah kemudian kita ke orang soleh, kiai, ustadz tertentu, ya kan? Datang ke rumah, minta diberikan pencerahan, ya kan? Bagaimana mengisi rumah yang baru, baiknya seperti apa, ya, minta dibimbing, lalu berdoa di situ. Itu lebih bagus, bermohon kepada Allah dan keberkahan diturunkan. Adapun menyimpan hal-hal tertentu, baik yang ditanam sifatnya di bawah rumah, disimpan di atas rumah, atau di dalam rumah, benda-benda tertentu, itu termasuk hal yang sangat berbahaya bagi akidah,
harus kita tepikan karena langsung bertentangan dengan dua hal sekaligus. Ya, yang pertama adalah sifat yang melekat ya pada zat Allah Subhanahu wa taala yang disebut As-Samad tadi. Ya, segala yang bertentangan dengan sifat-sifat kemuliaan, nah, itu sudah terkait dari aspek akidah. Nah, resikonya nanti terjebak kepada syirik. Ya, lawan dari akidah itu kan penyakit terbesarnya syirik. Ya, kalau sudah syirik itu paling berbahaya, nanti berdampak kepada amal. Akhirnya apa yang dikerjakan di rumah itu dari sholat, ya kan? Kemudian ada baca Quran misalnya atau yang lainnya sepanjang ada syiriknya itu nggak akan banyak berpengaruh. Malah tertutup nanti ya dengan racun syirik itu. Seakan-akan tidak ada guna dari semua itu. Nah, karena itu alhamdulillah sekarang sudah menyadari bahwa itu keliru, tidak boleh dilakukan. Ingat ya, baik yang ditanam disimpan di dalam rumah, di lemari kah atau macam-macam kah atau di atap rumah sekalipun, nah maka kalau kita sudah bertobat dan sebagainya, buang semua itu. Ya, buang. Kalau masih bisa kita temukan, ya buang, kemudian jauhkan dari kita, gitu kan? Kalau ada yang ditanam, kalau mampu kita dapatkan, ya kita ambil, kemudian buang, hancurkan dan sebagainya. Tapi kalaupun tidak memungkinkan, ya misalnya ditanam nih udah sama pondasi, kalau kita mau buka, gali lagi, bongkar lagi rumahnya, memberikan madarat yang lebih besar misalnya kepada aspek-aspek tertentu yang menyulitkan, maka tidak perlu dilakukan. Yang penting kita hilangkan keyakinannya. Sudah hilangkan, jauhi, kemudian bertobat dari itu semua, tidak perlu diakses-akses ingat-ingat lagi, tepikan seluruhnya, kembalikan kepada Allah. Karena saat menyimpan-nyimpan seperti itu, jin nanti ikut ke situ. Jin. Ya, ada jin yang menyertai kehidupan kita di dalam rumah, namanya dasim. Dasim itu setan rumah. Ya, jin pengganggu dari kalangan setan, ya, setannya dari kalangan jin, sebutannya dasim. Nanti ada 9 jenis ya. Kemarin kan saya baru sebutkan setan yang menggoda wudu walhan. Setan menggoda orang sholat, itu kan khinzib. Nanti ada setan yang memang mengganggu di sekitaran rumah. Dia bisa menciptakan konflik antara suami istri. Itu di surah kedua Al-Baqarah, di ayat yang ke-102. Bainal mar'i wa zauji, antara suami dan istrinya. Ya, diberikan sifat-sifat buruk, dorongan macam-macam, kadang-kadang dikaitkan ke pekerjaan dan sebagainya. Dia bisa menciptakan ketidaktentraman di dalam kondisi rumah. Seakan-akan nyaman, padahal itu ada satu bara dalam sekam. Kadang-kadang masuk dalam mimpi, ngasih mimpi buruk, atau memberikan was-was ketika masuk ruangan tertentu dan sebagainya. Ya, lalu setelah itu ya mudah hadirkan sesajian, itu pekerjaan jin. Ya, sesajian di dalam rumah atau di luar rumah atau dengan melakukan tindakan tertentu, itu kemusyrikan yang parah nantinya. Karena itu cara untuk mengatasinya, kalau masih bisa diakses, buang sekalian. Ya, kalau tidak bisa diakses atau diakses menyulitkan sekali, sudah cukup hilangkan keyakinannya, bertobat kepada Allah, hilangkan keyakinannya, tingkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti dengan sendirinya jinnya akan meninggalkan. Di Quran surah Al-Jin sendiri, surah Al-Jin di ayat yang ke-6 itu jelas Allah sampaikan, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan sungguh ada sementara manusia itu berkongsi dengan jin, minta perlindungan, ya, kemudian minta sesuatu yang diduga mendatangkan manfaat, padahal itu sangat merugikan kata Allah Subhanahu wa taala. Merugikan dunianya, merugikan akhiratnya. Merugikan dunianya hanya memberikan beban nanti, diminta ini, itu dan seterusnya. Kalau tidak ya menghadirkan resiko-resiko. Ya, kemudian di akhiratnya pun terjebak dalam suasana syirik yang tidak memungkinkan mendapatkan manfaat dari semua amal yang pernah dikerjakan. Alhamdulillah saya ikut berbahagia, semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, istiqamah. Nanti kalau itu sudah ditinggalkan, yang penting dari keyakinan kita, bertobat kepada Allah, sesali itu semua, tinggalkan itu, ganti dengan ibadah, nanti pengaruhnya akan hilang. Ya, walaupun di awal-awal itu akan terasa, ya ada gejolak-gejolak seperti menahan kita, tapi kalau kita terus yakinkan, baca ayat-ayat perlindungan. Ya, ayat-ayat perlindungan itu pertama ada yang wujudnya surah Al-Fatihah. Ya, ini untuk melatih kemantapan jiwa dari gangguan-gangguan was-was jin dan semisalnya. Itu ada beberapa ayat-ayat. Satu, surah Al-Fatihah yang 7 ayat ya, dari Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin. Kemudian Al-Baqarah ayat 255. Ya, ayat Al-Baqarah ayat 255. Kita kenal dengan ayat kursi. Ya. Kemudian yang ketiga itu 3 muawwadzatus salas, ya, ada 3 surah perlindungan. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ini yang paling pokok. Yang paling pokok itu ada 3, ya, Al-Fatihah, kemudian ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kadang-kadang ada yang menambahkan dengan 5 ayat pertama surah Al-Baqarah dari Alif Lam Mim sampai wa ulaika humul muflihun.
Lalu ditambahkan dengan penutupnya Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu bagus juga kalau dikomplitkan sampai 5 bagian ini. Jadi kalau mau diurutkan sesuai dengan urutan tertibnya, Al-Fatihah 7 ayat, 5 ayat pertama dari surah Al-Baqarah sampai wa ulaika humul muflihun. Kemudian ayat 255 ayat kursi. Kemudian selanjutnya yang keempat, akhir ayat Al-Baqarah ayat 286. Dan yang kelima bagian terakhir, 3 surah terakhir dalam Al-Quran. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Nah, kalau kita konsisten melatih dengan itu, baca, jadikan zikir kita, kalau terjebak pada yang seperti tadi, pengaruh-pengaruh dan sebagainya, nah itu Allah akan mengangkat ya pengaruh-pengaruh jin tadi, pengaruh-pengaruh yang tidak baik, was-was, ketakutan, ada ini, itu diangkat oleh Allah, diganti dengan penanaman tauhid, kekuatan-kekuatan Rabbani namanya, kekuatan Rabbaniyah, tanamkan pada jiwa kita, sehingga yang tadi itu hilang. Nah, mengangkat sesuatu dari dalam diri kita dan mengganti dengan baiknya, itu yang disebut ruqyah namanya. Karena itu 5 bagian tadi disebut dengan ayat-ayat ruqyah atau surah-surah ruqyah. Itu bisa dengan meruqyah diri sendiri, pribadi kita, dia membiasakan. Jadi mengeluarkan sifat-sifat jelek yang ada dalam diri kita, entah pengaruh dari nafsu atau pengaruh dari was-was setan. Ya, itu dibiasakan juga oleh para ulama. Makanya setiap sholat kan ada surah-surah berzikir kan? Ya, 3 surah terakhir termasuk surah Al-Baqarah 255, ayat kursi itu kan kita pakai lewat zikir. Ya, Al-Fatihah kita pakai, kemudian 5 ayat juga di pembuka Al-Baqarah dan 1 ayat terakhir penutupnya kita pakai juga. Dan yang paling populer kan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Nah, itu saya kira yang bisa dilakukan ya Bu. Kalau bisa diakses, ambil barangnya, buang, itu kan, hancurkan. Kalau nggak bisa sama sekali seperti ditanam, ya tidak harus melakukan tindakan yang beresiko lebih besar lagi, ya baik kepada finansialnya, ataupun juga kesulitan untuk tinggal, atau bahkan merombak, memberikan beban lebih, cukup tinggalkan, sesali, gitu kan, dan jauhkan, lalu mulai meruqyah diri kita sehingga terbebas dari pengaruh-pengaruh benda yang dimaksudkan. Tapi